Selamat datang di channel Story Moveku, tempat di mana cerita bergerak, mengalir, dan menghidupkan imajinasi. Bersiaplah untuk kisah-kisah yang menginspirasi, menyentuh hati, dan penuh kejutan. Ayo bergerak bersama cerita. Sebelum lanjut ke video, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Ke-42, Dua Wanita. Selamat malam, Elva. Perkenalkan, aku Arini, istri dari Marcel Artadinata, sekaligus ibu dari kedua anaknya. Sambut Arini dengan nada terdengar penuh penekanan. Sorot mata tajam wanita itu seolah menusuk tubuh Elva yang masih mematung di depan pintu. Sekuat tenaga Arini menahan amarah dan air mata. Sakit dan benci itu pasti. Namun, ini adalah keputusannya. Ia sendiri yang meminta berkumpul di sana. Ia juga tidak boleh kalah sebelum berperang. Elva terdiam dengan sorot mata bingung. Jantungnya berdebar kencang. Bahkan telapak tangannya sampai mengeluarkan keringat dingin. Lidahnya keluh. Tiba-tiba saja ia tak bisa berkata-kata. Silahkan duduk. Pasti kau sangat merindukan suamiku. Bukan? Bibir Arini tersenyum pedih. Bola mata kecoklatannya perlahan memerah. Rahangnya mengeras dengan urat leher menegang. Seketika ruangan itu terasa mencekam. Marcel masih membungkam, tak mengeluarkan sepatah kata pun. Begitupun dengan Melody dan Sky. Mereka membiarkan orang tuanya menyelesaikan ini semua. Sementara Eske menatap semuanya dengan bingung. Ia sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mas, panggil Alva kepada Marcel. Sorot matanya seolah melontarkan 1000 pertanyaan. Oh, panggilannya. Mas, ya. Hebat, panggilan kita sama. Lagi-lagi Arini menarik kedua sudut bibirnya, mengembangkan senyum yang menutupi kepingan hatinya yang telah hancur. Alva menoleh ke arah Arini dengan bibir yang kembali mengatuk. Duduklah. Aku mengundangmu ke sini bukan hanya untuk berdiri. Kasihan kaki kecilmu. Pasti merasa penggal. Oh iya, ini anakmu. Anak hasil hubungan gelap dengan suamiku. Arini menunjuk ke arah Eske yang membuat hati pemuda itu bagaikan tersambar petir tanpa aba-aba. Apa kamu bilang? Sergah Elva yang merasa tidak terima. Masih kurang jelas. Arini tersenyum miring dengan mata memerah. Dia adalah anak hasil hubungan gelapmu dengan suamiku. Betapa hinanya dirimu. Mempunyai suami tapi hamil oleh orang lain. Elva semakin memanas ketika mendengar lontaran kata dari Arini. Kenapa bibir wanita itu sangat lancang mengatakan semuanya secara langsung di depan Eske. Kurang ajar kamu. Ya. Elva mendekat ke arah Arini dengan tangan mengepal. Elva, Arini, cukup. Gertak Marcel yang membuat semua mata seketika tertuju ke arahnya. Elva, Arini, kita datang ke sini untuk menyelesaikan semuanya dan mencari jalan keluar. Silakan kalian duduk. Titah Marcel dengan tegas. Tapi, Mas, kenapa kamu berbohong? Kamu bilang sama aku, kalau kamu ingin bertemu dengan aku dan juga Eske. Tapi, kenapa kamu malah membawa mereka? Elva mengarahkan telunjuknya pada Arini, Melody, dan juga Eske. Bagaimana rasanya dibohongi? Sakit ya? Aku pikir, kulit badak sepertimu tidak akan merasakan sakit. Arini menatap sinis ke arah Elva. Sudah. Sekarang semuanya duduk. Titah Marcel lagi dengan raut wajah kacau. Eske, ayo kita duduk. Elva menarik tangan Eske agar duduk di sampingnya. Seketika ruangan itu senyap, hanya dihiasi perasaan yang bergemuruh. Marcel duduk di tengah-tengah Elva dan Arini. Pria itu seolah menjadi pembatas di antara dua wanita yang saling melemparkan duri kebencian. Sementara Sky duduk di antara Melody dan Eske. Sebenarnya, apa tujuan kamu mengajak aku dan Eske bertemu di sini? Elva menatap ke arah Marcel yang berwajah kacau. Kamu penasaran? Yang mengajak kamu bertemu di sini bukan dia, tapi aku. Arini tersenyum sengit. Kedua mata Elva terbuka lebar. Ia benar-benar tak habis pikir kepada Marcel yang begitu berani mempertemukannya dengan Arini. Sudah lama kalian berhubungan? Oh, aku rasa itu pertanyaan yang bodoh. Tentu saja hubungan kalian sudah terjalin lama. Bahkan anak kalian saja sudah sebesar ini. Arini menunjuk ke arah Eske tanpa ragu. Sebenarnya ada apa ini? Kenapa tante terus mengatakan kalau aku ini anak Om Marcel?
Eske menatap ke arah Arini dengan penuh tanda tanya. Tanyakan saja pada ibumu. Benih siapa yang tertanam di rahimnya 20 tahun yang lalu? Arini melirik dengan ekor matanya ke arah Alfa yang seketika kulit wajahnya memerah. Mah, sebenarnya apa yang terjadi? Eske melempar tatapannya ke arah sang ibu. Eske, kamu adalah anakku. Jawab Marcel tanpa ragu. Seketika pemuda itu menoleh ke arah Marcel dengan sorot mata penuh tanda tanya. Aku anak Om. Tidak, ini tidak mungkin. Om adalah Papa Melody. Eske menggeleng tak percaya. Eske, maafkan kami menutupi semuanya. Baiklah, mungkin sekarang sudah waktunya kalian tahu. Marcel menarik napas panjang. Sebenarnya ia merasa berat untuk mengungkap semuanya. Melody meremas tangannya sendiri, menahan geram dan kesal. Arini, Melody, Sky, Papa minta maaf. Papa mempunyai hubungan dengan wanita-wanita lain, yaitu Elva. Semuanya sudah terjadi cukup lama, dan semakin berlarut-larut. Sekarang, semuanya sudah terbongkar. Papa mengaku salah, telah berselingkuh dengan Alva. Marcel mengatupkan bibirnya sebentar. Melody seakan tak dapat menahan amarah ketika mendengar itu. Ingin rasanya ia melempar gelas di hadapannya ke arah wajah Marcel dan Alva. Begitupun dengan Sky yang mengepalkan tangannya di atas meja. Sorot mata nyalangnya tertuju ke arah sang ayah. Dan untuk Eske, Papa minta maaf. Papa belum bisa mengakui kamu sebagai anak kandung Papa. Karena saat itu, Alva dan Reno masih terikat dalam pernikahan. Sekarang, sudah saatnya kamu tahu kalau aku adalah ayah kandungmu. Tutur Marcel yang saat ini telah menerima tatapan kebencian dari ketiga anaknya serta Arini. Gak, ini gak mungkin. Papa aku tetap Reno. Aku dan Melody bukan saudara. Bantah Eske dengan urat leher yang semakin menegang. Eske, dengarkan dulu semuanya. Kau tegur Alva dengan segera. Arini sudah tak tahan ingin berbicara. Wanita itu menarik napas, mengisi rongga dada yang terasa sesak. Ia berusaha menebalkan kelopak matanya, agar tak bisa diterobos oleh buliran bening yang semakin menggenang. Oke, semuanya sudah jelas ya. Hubungan yang dikemas dengan rapi selama bertahun-tahun, kini telah terbongkar. Bangkai tetap bangkai dan bau busuknya akan tetap tercium. Mas, sekarang aku hanya minta. Arini kembali menarik napas perlahan. Dadanya semakin terasa sesak. Marah dan kecewa bercampur aduk, membuat kepalanya semakin berisik, mendorong air mata untuk menetes, sebagai gambaran betapa pedihnya sekeping hati yang ia miliki. Aku minta kamu meninggalkan dia, jika kamu masih ingin hidup bersama aku dan juga anak-anak kita. Pinta Arini dengan nada bergetar. Bahkan di ujung kalimatnya terdengar parau. Melody ikut meneteskan air mata ketika mendengar ucapan ibunya yang terdengar memohon. Tidak bisa. Mas Marcel tidak akan meninggalkan aku, karena kami sudah menikah. Tegas Alva yang seketika membuat tatapan Arini kembali tertuju ke arahnya. Bukan hanya itu, bahkan Melody, Sky, dan juga Eske menatapnya seolah menginterogasi. Apa? Kamu jangan mengada-ada ya? Arini mengarahkan telunjuknya tepat pada wajah Alva. Aku tidak mengada-ada, ini memang fakta. Aku dan Mas Marcel sudah menikah 3 tahun yang lalu, setelah aku dan Reno bercerai. Jelas Alva yang membuat air mata Arini akhirnya lolos tak terbendung lagi. Kenyataan apa lagi yang akan diberikan? Semuanya penuh dengan kejutan yang membuat hati semakin remuk. Jelaskan, Mas. Supaya semuanya tahu sekarang. 3 tahun aku bersabar dan menutup rapat-rapat pernikahan ini. Aku bahkan menerima dengan ikhlas sebagai istri keduamu. Membiarkan dirimu bersama Arini setiap hari. Sedangkan waktumu untukku hanya 2 hari dalam 1 bulan. Sekarang, sudah saatnya semua tahu kalau kita sudah menikah. Pernikahan yang tidak diketahui oleh siapapun selain kita dan orang yang menjadi saksi pernikahan kita. Tutur Alva yang seakan menumpahkan isi hatinya. Namun, ada yang lebih tersakiti dibanding dirinya. Arini benar-benar merasa hancur. Bahkan lututnya melemas dengan dada yang semakin sesak. Mas, apa benar yang dikatakan Alva? Tanya Arini dengan nada pelan, tapi terdengar penuh penekanan. Marcel masih terdiam, pria itu terlihat berpikir keras. Iya, aku dan Alva sudah menikah. Bajingan. Plak.
Arini mendaratkan tamparan keras pada pipi Marcel dengan sisa tenaga yang ia miliki. Arini, apa-apaan kamu? Sergah Elva yang seolah merasa tak rela ketika Marcel mendapat perlakuan seperti itu. Diam kau pelakor. Kalian sama-sama iblis berkedok manusia. Arini menunjuk ke arah Marcel dan Alva sambil bangkit dari duduknya. Jaga bicaramu, Arini. Bentak Alva dengan sorot mata tajam. Kamu memintaku untuk menjaga bicaraku. Tapi kamu sendiri tidak menjaga dirimu. Dasar perusak. Jalang. Teriak Arini dengan lantang. Kurang aja. Alva mengarahkan kepalan tangannya pada Arini. Biur. Sebelum tangan Alva menyentuh tubuhnya, Arini melempar segelas air di hadapannya ke arah Alva. Seketika wajah serta baju wanita itu basah kuyup. Sialan kamu Arini. Alva berjalan ke arah Arini. Ia menjambak rambut wanita itu dari belakang. Oh, kamu yang sialan. Pelacur. Balas Arini seraya menarik kembali rambut Alva. Kedua wanita itu saling menjambak dengan amarah yang semakin memuncak. Rasa benci seolah merajai hati keduanya. Marcel segera bangkit dan mendekat ke arah dua wanita yang berstatus sebagai istrinya. Arini, Alva, cukup. Marcel berusaha memindahkan keduanya. Namun, Arini dan Alva terlihat begitu ganas. Dua wanita itu benar-benar brutal. Melody, Sky, dan SK ikut bangkit karena perkelahian ibu mereka semakin memanas. Aku akan membuatmu hancur, sebagaimana kamu telah menghancurkan hidupku. Klak. Arini mencakar wajah Alva dengan kuku panjangnya. Oh, dasar nenek sihir. Oh, perih. Pekik Alva ketika merasakan panas dan perih bercampur aduk pada wajahnya. Oh, Mas, tolong aku. Alva melepaskan cengkeramannya pada rambut Arini. Ia memeluk Marcel seolah meminta perlindungan. Astaga, Arini, kamu keterlaluan sekali. Kedua mata Marcel membulat ketika melihat wajah mulus Alva terdapat luka cakaran bekas kuku Arini. Hahaha, ini belum seberapa sakitnya dibandingkan dengan luka yang kalian berikan. Aku minta, kamu pilih aku dan anak-anak kita, atau kamu pilih dia beserta anak haram kalian. Bola mata Arini yang memerah menyorot tajam ke arah Marcel dan Alva. Mah, Melody mendekat dan memeluk tubuh sang ibu dari samping, berusaha menguatkan meskipun ia tahu sehancur apa perasaan ibunya saat ini. Mas, sekarang kamu tahu kan siapa yang terbaik. Lihatlah perlakuan kasar dia. Sangat tidak cocok untuk kamu pertahankan. Tutur Alva dengan nada sendu, seolah dialah yang menjadi korbannya. Arini, maaf, aku tidak bisa meninggalkan Alva. Tapi jika kamu mau, aku juga bisa tetap menjadi suamimu. Putus Marcel yang membuat air mata Arini kembali menetes. Melody dan Sky menatap penuh amarah ke arah ayahnya. Gila kamu. Terbuat dari apa hatimu sampai sekeras itu? Aku rasa, kalian memang pantas bersama. Karena kalian berdua sama-sama setan. Ceraikan aku secepatnya. Aku jijik sama kamu. Arini benar-benar berada di atas puncak kesakitan. Namun, sekuat tenaga ia tetap memijakan kaki. Karena ini bukan akhir dari segalanya. Apa kamu yakin dengan keputusanmu, Arini? Tanya Marcel untuk meyakinkan. Jangan tanyakan aku yakin atau tidak. Tanyakan dirimu. Kamu yakin ingin mempertahankan wanita seperti itu? Lagi-lagi Arini melemparkan telunjuknya ke arah Alva yang masih memegangi pipi bekas cakarannya. Bahkan, kulit wanita itu mengelupas dan mengeluarkan darah. Arini, walaupun kita berpisah, tapi kamu tidak akan bisa memisahkan aku dari Melody dan Sky. Mereka adalah anakku. Tutur Marcel yang membuat hati Melody semakin diremas-remas. Jangan panggil aku anakmu. Aku tidak sudi punya ayah bajingan sepertimu. Balas Sky yang sedari tadi hanya diam. Kini pemuda itu melontarkan kata yang langsung menusuk ke dalam hati Marcel. Sky, kamu tetap anak papa. Aku tidak sudi mempunyai ayah sepertimu. Kamu telah menyakiti hati wanita yang menjadi istrimu sendiri dan wanita yang telah melahirkanku. Itu artinya, kamu tidak pantas menjadi seorang ayah. Seujung kuku kau berani melukai ibuku lagi. Jangan harap darah yang mengalir di dalam tubuhku, masih kuanggap darah dagingmu. Tutur Sky dengan sorot mata yang diliputi amarah. Ia benar-benar merasa kecewa terhadap ayahnya. Sky,
Walau bagaimanapun, kamu tetap darah daging papa. Kamu anak papa walau sampai kapanpun. Diam. Yuk. Sky melayangkan tinjuan pada pipi Marcel. Arini dan Melody cukup tercengang. Sejak kapan Sky berani menentang atau bahkan memukul ayahnya sendiri? Sky, siapa yang mengajarimu seperti itu? Sergah Marcel dengan pipi memanas akibat hantaman putranya sendiri. Kamu yang mengajariku menjadi bajingan. Sky mengarahkan telunjuknya tepat pada wajah Marcel. Sky, cukup. Lebih baik. Sekarang kita bawa mama pergi dari tempat ini. Ajak Melody seraya menggandeng lengan ibunya yang terasa lemas. Cepat ceraikan aku dan tunggu kehancuran yang siap menerjang kalian. Tuhan tidak tidur. Hukum karma akan segera bergulir. Tegas Arini dengan nada bergetar. Mah, kita pergi sekarang ya. Melody menepuk bahu Sky dan menarik tangan Arini agar keluar dari tempat itu. Marcel mengusap wajahnya dengan kasar. Kenapa semuanya berakhir seperti ini? Terima kasih atas tinjutannya. Mah, sampai kapanpun, aku tidak akan pernah mengakui dia sebagai ayahku. Tegas SK yang sedari tadi hanya menyaksikan peperangan di ruangan itu. SK. Papa akan membuktikan kalau kamu adalah anak kandung Papa. Balas Marcel sungguh-sungguh. Aku tidak butuh bukti. Papaku tetap Remo, bukan kamu. Geram SK dengan sorot mata nyalang. Setelah itu, ia keluar meninggalkan ruangan yang terlihat berantakan. Bersama dengan Marcel dan Alva yang sama-sama berwajah bingung. Melody segera membawa ibunya keluar dari ruangan tadi. Namun, matanya langsung disuguhkan oleh pemandangan yang membuat hatinya kembali memanas. Melody langsung mendekat ke arah Gala yang duduk berhadapan dengan Fiona. Sudah beberapa kali Gala menghindari Fiona, namun wanita itu tetap mengikutinya. Tidak mungkin juga Gala harus meninggalkan tempat itu, sementara Melody masih berada di dalam. Kak Gala, panggil Melody dengan geram. Gala segera menoleh ke arah Melody. Pria itu langsung bangkit dan berdiri di samping istrinya yang terlihat dipenuhi amarah. Sudah selesai ya, meetingnya. Gala, terima kasih atas dinonya. Lain kali, kita habiskan waktu berdua lagi. Ya, ucap Fiona tanpa ragu. Bahkan bibir wanita itu mengembangkan senyum lebar. Kamu dan ibumu sama saja, sama-sama pelakor. Melody mengambil gelas berisi minuman yang tinggal setengah dari atas meja. Ia langsung mengguyurkan minuman itu ke arah Fiona. Melody benar-benar diliputi amarah, bahkan ia tak menghiraukan tatapan orang di sekitarnya. Astaga, gila kamu. Fiona melempar tatapan nyalangnya ke arah Melody. Kamu yang gila. Kamu dan ibumu sama-sama gila. Jangan pernah dekati suamiku, atau aku akan mematahkan jemarimu. Ancam Melody yang membuat kedua mata Fiona membulat sempurna.